Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya Najwa Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Budi Kanang menilai pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan dari kebijakan hilirisasi nikel yang akan direalisasikan mulai tahun 2029 hingga 2031. Indonesia memiliki sumber daya logam nikel sebanyak 140 juta ton dengan cadangan logam nikel 49 juta ton tersebar di Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat. Hal ini menunjukkan Indonesia mempunyai peran strategis sebagai pemasok nikel yang kini menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Kanang menilai pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan hilirisasi nikel yang akan direalisasikan mulai tahun 2029 hingga 2031. Hilirisasi harus dipadatkan lagi waktunya, dipercepat lagi. Kalau perlu 2026. Nah, ketika ada perusahaan-perusahaan Cina yang datang untuk bagaimana membuat industri mobil listrik, maka kita harus stop dulu. Baterainya dari saya dong. Bukan hanya nikelnya saja dari saya. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, keberadaan tambang nikel membawa dampak positif terhadap jumlah lapangan kerja. Namun setiap aktivitas tambang perlu melalui kajian yang komprehensif, terutama terkait dampak lingkungan yang dapat merugikan ekosistem alam dan masyarakat. Ya, tentu yang pertama adalah bagaimana supaya meminimalkan dampak lingkungan, ya. Kemudian menciptakan daripada kesejahteraan, kemaslahatan daripada masyarakat yang hidup di sekitar tambang nikel tersebut. Jadi dampak lingkungan, kemudian kesejahteraan, kemaslahatan daerah lingkungan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Badan Keahlian DPR RI mengungkap rancangan Undang-Undang Hakim disusun sebagai upaya untuk memperkuat kedudukan hakim, meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pemerintah dan Badan Keahlian DPR RI saat ini sedang menyusun konsep rancangan undang-undang tentang jabatan hakim sebagai upaya untuk memperkuat kedudukan hakim, meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. PLT Kepala Badan Keahlian DPR RI Lydia Suryani Widayati menjelaskan, jabatan hakim saat ini masih parsial dan tersebar di beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Umum. Salah satu urgensi dari penyusunan rancangan undang-undang tentang jabatan hakim ini adalah pengaturan yang komprehensif terkait dengan jabatan hakim, baik dari perekrutannya, pengawasannya, pembinaannya, yang selama ini belum ada diatur secara khusus terkait dengan jabatan hakim ini. Selama ini hakim ini diatur secara parsial di beberapa undang-undang, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Sistem Peradilan Umum. Hakim Agung MA Republik Indonesia Yanto menyampaikan, independensi hakim sangat penting untuk memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan. Oh iya, ya, dengan dilepas bukan PNS kan lebih independensi, ya udah lebih mandiri dibandingkan dengan hakim sebagai PNS, sebagai pegawai negeri kan. Nah, kalau sebagai negeri kan ada korpri gitu, kan seperti itu. Nah, kalau udah mandiri, kalau sudah lepas dari PNS, integritasnya, kemandirian, profesionalismenya terjaga, lebih bagus gitu loh. Dari Provinsi Bali, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong perpanjangan dana otonomi khusus atau Otsus untuk Aceh guna mendukung pembangunan daerah, optimalisasi dari pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah
dan seadil-adilnya. Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Pemirsa, Komisi 2 DPR RI berkomitmen memberikan dukungan kepada Provinsi Aceh, mulai dari sisi manajerial, sumber daya manusia, dan kemampuan, pengelolaan perekonomian, serta perkembangan badan usaha milik daerah atau BUMD. Komisi 2 DPR RI mendorong perpanjangan dana otonomi khusus atau Otsus untuk Aceh, guna mendukung pembangunan daerah, optimalisasi pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengemukakan, dana otonomi khusus Provinsi Aceh akan segera berakhir pada tahun 2027. Untuk itu, terkait usulan perpanjang Undang-Undang Otsus akan dibahas dalam panja Komisi 2. Menurutnya, Aceh memiliki nilai histori panjang dalam perjalanan peradaban dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, serta memiliki keunggulan geografis di areal perbatasan dengan negara lain. Karena ternyata memang permasalahan yang ada di Aceh ini memang tidak mudah juga. Nah, salah satu dari berbagai isu yang tadi sudah disampaikan adalah akan berakhirnya dana Otsus di tahun 2027. Ya, sementara kalau kita perhatikan tadi, saat ini daerah-daerah masih banyak daerah yang PAD-nya belum tumbuh dan berkembang. Investasi juga belum masuk secara masif. Artinya masih membutuhkan waktu. Nah, beliau tadi mengusulkan untuk diperpanjang Undang-Undang Dana Otsus itu dalam waktu nanti ya kita tentukan bersamalah ya, dan menurut hemat kami rasanya perlu karena Aceh ini juga bukan hanya memiliki historis saja, tapi ada keunggulan geografis yang disebut sebagai areal perbatasan kita dengan negara-negara lain. Jadi memang harus kita melakukan fungsi-fungsi perlindungan dari situ. Komisi 2 DPR RI komitmen memberikan dukungan dan support kepada Provinsi Aceh, mulai dari sisi manajerial, sumber daya manusia, dan kemampuan pengelolaan perekonomian, serta pengembangan badan usaha milik daerah atau BUMD. Dari Aceh, Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI berkomitmen mengawal reformasi agraria dan mendorong percepatan penyusunan tata ruang, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur baik dari segi administratif maupun teknis. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan, pendaftaran tanah di Nusa Tenggara Timur baru mencapai sekitar 45% dari total bidang tanah yang ada. Lebih dari setengah lahan di wilayah tersebut belum memiliki kepastian hukum hingga berdampak rendahnya realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pertanahan.
NTT masih dihadapkan masalah di sektor pertanahan, mulai dari minimnya data kepemilikan lahan, sengketa agraria, hingga lambatnya penyusunan tata ruang. Ada sengketa, ada konflik, kalau itu semua bisa dituntaskan, maka PNBP juga akan naik. Termasuk kalau semua lahan tanah yang ada di Manggarai yang tadi baru 45% tercapai, kalau bisa makin tahun itu makin baik, katakanlah bisa mencapai 100%, tentu PNBP juga akan naik ya. Terkait reforma agraria, teman-teman juga sudah bekerja, ada banyak bidang yang sudah diredistribusi, mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi. Nah, yang terakhir soal penyusunan RT/RW, tadi ada 9 kabupaten kota yang belum, semoga bisa disegerakan karena semakin cepat penyelesaian tata ruang RT/RW maupun RDTR, maka lahan tanah itu kan bisa terkategorikan, yang itu semua nanti akan bisa mengurangi konflik. Komisi 2 DPR RI berkomitmen mengawal reformasi agraria dan mendorong percepatan penyusunan tata ruang terutama di daerah-daerah tertinggal, baik dari segi administratif maupun teknis. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI menilai sekolah rakyat adalah bukti keberpihakan negara. Pendidikan adalah cara yang efektif untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, sekaligus mencegah masalah sosial kepada rakyat kecil. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Iqbal Romji mengatakan, fasilitas pendidikan sekolah rakyat di Temanggung, Jawa Tengah sudah cukup baik. Menurutnya, fasilitas yang berkualitas harus diiringi dengan peningkatan mutu pendidikan serta lulusan yang mampu bersaing. Iqbal menyebut, sekolah rakyat adalah bukti keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Menurutnya, pendidikan adalah cara yang efektif untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, sekaligus mencegah masalah sosial seperti pernikahan dini karena tekanan ekonomi. Pendidikan yang bermutu itu sangat kita harapkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, basisnya adalah seperti di sekolah seperti ini. Sehingga nanti sekolah ini menjadi sekolah yang model, sekaligus juga mengangkat harkat dan martabat kaum saudara-saudara kita yang miskin, sehingga mereka punya kebanggaan tersendiri bahwa negara betul-betul hadir, memperhatikan mereka, berpihak kepada mereka. Karena itu tugas berikutnya, seluruh fasilitas yang baik ini dirawat dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul berfungsi secara maksimal untuk peningkatan mutu kualitas. Langkah awal memang seperti itu. Jadi ada pendidikan bermutu untuk semua, itu menjadi penting. Dan ini bentuk kepedulian tersendiri yang mungkin selama ini kita kurang perhatian. Contoh tadi kasus ini kan banyak mereka yang menikah dalam usia dini, yang semestinya mereka masih harus belajar, tahu-tahu karena faktor ekonomi dan sebagainya. Iqbal menekankan perlu visi dan misi yang besar agar sekolah rakyat tidak hanya unggul di tingkat daerah. Menurutnya, lembaga pendidikan tersebut diharapkan dapat menjadi role model lembaga pendidikan di tingkat nasional. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Divo Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia dikenal sebagai negeri 1000 surga wisata dari Sabang sampai Merauke. Di balik gemerlapnya destinasi wisata populer dan banyaknya potensi wisata di Indonesia, DPR RI menyoroti banyaknya wisatawan lokal yang justru memilih berwisata ke luar negeri. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari
depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak. Langsung beri sanksi. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, pariwisata bukan sekedar tentang ekonomi, melainkan tentang identitas dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ketika destinasi indah tak dikunjungi, UMKM pun kehilangan harapan dan potensi daerah terus tergerus. Di samping mendorong alokasi anggaran pemirsa untuk pengembangan pariwisata, DPR RI juga mendorong sinergi lintas sektor, termasuk Kementerian Pariwisata agar potensi ini tidak terus menjadi surga yang tak pandai dijaga, namun dapat menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Simak informasi selengkapnya yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Tak hanya kaya dengan sumber daya alamnya, Indonesia juga memiliki kekayaan pariwisata yang menghipnotis jutaan pasang mata umat manusia dari seluruh pelosok bumi, mulai dari Sabang sampai Merauke. Seolah menjadi daftar menu wisata yang memanjakan batin wisatawan mancanegara. Sayangnya, kekayaan itu justru tidak banyak dilirik oleh wisatawan domestik. Masyarakat Indonesia lebih senang pelesiran ke negeri seberang. Hal tersebut menjadi PR besar Kementerian Pariwisata untuk merangsang wisatawan lokal mengunjungi sudut-sudut indah negerinya sendiri. Meski pariwisata Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, tetapi Kementerian Pariwisata dinilai masih kewalahan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lokal. Anggota Komisi 7 DPR RI, Riko Menoza, menyoroti perlunya Kementerian Pariwisata untuk tidak hanya mengurus kedatangan wisatawan mancanegara, tetapi juga mengoptimalkan wisatawan Nusantara yang memiliki potensi sangat besar. Menurut Riko, banyak masyarakat Indonesia yang justru lebih memilih berwisata ke luar negeri, sementara destinasi lokal masih kekurangan pengunjung. Hal ini menunjukkan minimnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dalam negeri. Saatnya Kementerian Pariwisata untuk juga memikirkan, ya, tidak hanya fokus kepada destinasi wisatawan mancanegara, tapi potensi wisatawan Nusantara ini sangat besar. Jangan orang kita secara tidak sadar sering ke luar negeri, berkunjung ke luar negeri, sementara kita kedodoran bagaimana destinasi yang dimiliki oleh lokal Indonesia ini kekurangan pengunjung. Jadi mudah-mudahan melalui kunjungan-kunjungan seperti ini mengevaluasi kita semua, ya, baik dari pemerintah pusat, kementerian maupun DPR RI juga, untuk bagaimana anggaran ini bisa difokuskan kepada pemerintah daerah yang masih banyak membutuhkan bimbingan, ya, support, baik itu anggaran dukungan untuk infrastruktur maupun sumber daya manusia dalam hal pelatihan-pelatihan kepada para pemandu wisata. Lebih lanjut, Riko mendorong alokasi anggaran lebih banyak difokuskan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan bimbingan dan dukungan untuk pengembangan infrastruktur, serta peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan bagi para pemandu wisata. Hal ini penting untuk memastikan destinasi wisata Indonesia bersaing dengan wisata luar negeri, supaya banyak wisatawan domestik yang menikmati surganya sendiri. Bali selalu memiliki cara untuk menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Bukan hanya keindahan alamnya saja, namun juga budayanya. Betul sekali Nasia, salah satu budaya yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara adalah tariannya.
Setelah jeda, kami akan ajak pemirsa menyaksikan salah satu kebudayaan Bali yang telah tersohor sampai ke luar negeri. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kebetulan diajak teman untuk ketemu dengan Pak Ahok pada waktu itu. Nah, lalu ikut proses kampanye sebagai peserta. Jadi saya adalah bukti nyata toleransi di Indonesia. Buktinya Abraham yang triple minoritas, ya kan? Saya keturunan Cina, saya Katolik, dan saya masih muda, bisa jadi di dapil DKI. Berarti saya adalah bukti toleransi dan sudah waktunya anak muda menunjukkan bahwa kita juga bisa. Boleh ceritain, kenapa? Ada apa itu? Ini mengenai The Massive. Kebetulan saya kenal baik dengan Rian The Massive. Kebetulan kemarin mereka pas ada tour keliling dunia. Kita boleh tahu koleksi mobil ada berapa? Koleksi mobil ya lumayan. Hanya di TVR Parlemen. Baik pemirsa, salah satu budaya Bali yang terkenal adalah tari kecak. Tarian ini selalu menarik wisatawan sebab bukan hanya tarian saja yang disajikan, namun ada cerita rakyat yang dikisahkan. Dulunya tari kecak merupakan tarian sakral yang hanya bisa dipentaskan di dalam pura. Seiring berjalannya waktu, tari kecak mengalami perkembangan yang luar biasa dan dikenal luas oleh dunia. Dan tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan eksotisme dari tari kecak dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Tari kecak adalah satu dari banyak budaya Bali yang telah dikenal hingga ke mancanegara. Berkali-kali ke Bali, menyaksikan kembali tari kecak tak mengenal kata bosan. Tarian unik yang hanya diiringi suara cak-cak-cak dan tanpa musik ini kini bisa kita nikmati di Pantai Melasti. Tapi ngomongin tari kecak, pemirsa udah tahu belum? Apa sih sebenarnya makna dan fakta menarik dari tari kecak? Tari kecak terinspirasi dari tari sakral Sanghyang yang menampilkan komunikasi spiritual masyarakat dengan dewa atau leluhur. Tahun 1930-an mulailah disisipkan epos Ramayana dan muncullah tari kecak. Singkatnya, kisah Ramayana menceritakan kisah cinta antara seorang raja bernama Sang Ramadewa yang berusaha menyelamatkan permaisurinya Dewi Sita yang diculik oleh raja raksasa jahat bernama Rahwana. Dalam proses menyelamatkan permaisuri, Sang Rama ditemani oleh adiknya bernama Laksmana dan dibantu oleh kera putih Hanuman. Nah, salah satu adegan dari kisah Ramayana yang ditampilkan pada tari kecak kali ini adalah Titi Situ Banda, yaitu adegan pembangunan jembatan dengan bebatuan besar oleh Sang Hanuman dan pasukan kera untuk menyelamatkan Dewi Sita dari raja raksasa jahat. Jadi ketika kita menonton tari kecak, kita bukan hanya menikmati tariannya saja pemirsa, tapi juga ada adegan kisah rakyat yang diceritakan di dalamnya.
Sebelum memulai pertunjukan, biasanya penonton akan diberikan selebaran berisikan gambaran cerita yang akan ditampilkan. Jadi, kita tetap bisa memahami dan menikmati tari kecak. Fakta menarik lainnya nih dari tari kecak. Pemirsa menyadari nggak sih kalau penari di dalam tari kecak itu seluruhnya adalah laki-laki? Umumnya berjumlah 50 hingga 100 orang pria bertelanjang dada, duduk melingkar dan menyanyikan suara cak secara berulang-ulang sambil mengangkat tangan. Wah, keren banget ya atur nafasnya. Nggak berhenti mengeluarkan suara cak-cak-cak. Nah, yang menarik lagi nih pemirsa, penonton yang hadir sering dilibatkan dalam pertunjukan tari kecak. Hanoman yang usil seringkali menghampiri penonton dan bertingkah lucu. Kayak yang satu ini nih. Selain itu, penampilan tari kecak umumnya digelar di sore hari menuju matahari terbenam. Momen peralihan terang ke gelap ditambah properti api dari tari kecak menambah nilai eksotisme dari tari kecak. Belum lagi kostum dari para pemeran kisah Ramayana yang unik dan menarik membuat penonton semakin terkagum dengan keseluruhan performa tari kecak. Sangat seru sekali, sangat seru. Ini dihadiri kurang lebih hampir 1.000 orang yang telah hadir yang tadi di sini. Sangat luar biasa, begitu ramainya dan begitu serunya lah. Dan mereka sangat bergembira, sangat terkesan dengan acara yang telah disajikan. Memang gak ada habisnya untuk terpikat dengan budaya Indonesia, termasuk tari kecak Bali. Kalau pemirsa berkunjung ke Bali, jangan lupa untuk menikmati tari tradisional ini ya. Dipastikan setelah menonton, semua akan turut berdecak kagum. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara ini kami menginformasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.